Halo, balik lagi di Rumah Satu Channel. Nah, gue sekarang konten di toko karena memang disempet-sempetin. Dan gue mau ngebahas salah satu komentar yang sempet gue baca kemarin. Jadi ada yang ngeluh atau yang bertanya, Murai gua udah beberapa kali, bahkan udah lebih dari 5 kali yang gue baca ya, seingat gua udah 7 atau 8 kali gitu. Cuman yang selanjutnya, kenapa anakannya kok, kata dia anakannya selalu lemes kakinya, atau polio, atau bisa juga disebut saraf mungkin ya. Jadi itu ada beberapa faktor penyebabnya, terutama itu penyebabnya ada di indukan. Kalau menurut gue, oh ini suaranya agak kurang jelas mungkin nanti ya di videonya, karena ya memang ini gue ngambil videonya atau nge-shoot videonya di pinggir jalan atau di toko. Ini bisa kalian lihat sendiri. Oke, jadi kita ke inti pembahasannya. Apa penyebabnya, kenapa anakan itu bisa polio atau kakinya lemes atau lumpuh. Jadi penyebab utamanya ada di gizinya dia itu ada kurang di tubuhnya, berupa seperti kandungan kalsium. Kalsium itu bisa didapatkan dari banyak hal. Sebenarnya kalsium itu didapatkan dari tubuh itu sendiri. Jadi tubuh itu mereproduksi yang namanya D3 untuk pencernaan, untuk metabolisme tubuh, dan metabolisme tubuh itu nanti memproduksi yang namanya senyawa untuk membandingkan kalsium. Jadi kita bisa memberikan kalsium tambahan berupa tulang sotong atau mineral ayam ya. Tulang sotong kayak gini ya, pasti kalian udah pada tahu lah ini tulang sotong. Cara pemberiannya nggak mungkin begini dong, nggak mungkin begini cara pemberiannya, karena nggak akan dimakan, atau dimakan pun itu cuma sedikit. Cara pemberiannya bisa kalian kerok begini. Tuh, dikerok begini, nanti kan ada bubuknya. Nah, bubuknya itu kalian campur sama jangkrik yang mau kalian kasih pakan ke indukannya. Jadi kalau gua di kandang ternak gua itu wajib ada ini, atau mineral ayam. Mineral ayam tuh kalian bisa cari di toko-toko unggas ya. Dia bentuknya udah bubuk begini. Ini bagus banget ini untuk nambahin kalsium di dalam tubuh si indukannya. Jadi kalau kalsium si indukannya cukup, atau kalsium yang ada pada tubuh indukannya cukup, itu memungkinkan untuk si indukan memproduksi telur jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Dan telur yang bagus sudah pasti menghasilkan anak yang bagus. Jadi cukup penting ya, nggak semesti kalian harus, oh gue kasih kerotok segini banyaknya, oh gue kasih jangkrik segini banyaknya, oh gue kasih ini segini banyaknya. Itu nggak melulu soal pakan atau nutrisi yang kalian cukupi di proteinnya, karena kan semua pakan atau semua EF yang kalian kasih itu nanti akan jadi protein. Jadi di sini untuk beternak, balik lagi untuk beternak itu butuh banyak sekali yang namanya kandungan senyawa yang akan diproses oleh tubuh. Jadi ada protein, ada serat, ada kalsium tadi. Nah, kalsium itu di unggas cukup penting, sangat penting buat gue malah. Jadi kalian harus mentingin banget itu yang namanya protein. Satu, itu paling penting untuk mendongkrak birahinya dia ya. Bentar ya, ada motor berisik. Nah ya, jadi satu yang paling penting itu menurut gue itu protein. Protein bisa didapatkan dari apa yang kalian kasih ke burungnya itu. Jadi bisa jangkrik kah kalian kasih, bisa pur protein tinggi, bisa juga cacing, bisa kroto dan lain-lain lah. Nah, itu untuk mendongkrak birahi, karena dia kawin butuh birahi yang cukup.
murai kawin harus ada birahi, dan birahi nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah juga. Itu untuk kawin. Untuk reproduksi betina itu sangat amat penting kalsium itu tadi untuk yang namanya proses pembentukan telur atau cangkang telur. Jadi nggak ada tuh kalian nanti nemuin cangkang telur kok lembek, cangkang telur kok warnanya pucat, nanti pasti warnanya bagus-bagus. Nih gua tunjukin salah satunya. Nah ini salah satu telur murai yang cukup bagus menurut gue ya. Jadi dia bercak coklat atau kehitamannya itu nyebar dari ujung nih, dari ujung dari ujung ekor sampai ujung kepala. Ujung kepala itu yang lancip ya, dia nyebar. Jadi mungkin kalian pernah juga nemuin yang ini warnanya biru full, dari atas sampai ke tengah full biru, terus hitam atau bercak coklatnya full di sini aja, terus warnanya agak pucat. Itu fix telur kekurangan kalsium. Nah itu nanti akan berefek juga ke yang ada di isinya sini. Jadi nanti ada efek juga ke anakan yang diproduksi oleh telur ini. Logikanya karena telur ini kekurangan kalsium, nanti si anakan di dalamnya juga akan kekurangan kalsium. Memang bisa kita misalkan dia telur ini udah berhasil netes, terus anaknya kurang kalsium, memang bisa kita kasih kalsium juga. Itu kalau sama indukannya. Kalau kita langsung kasih kalsium, kita nggak tahu seberapa banyaknya dia bisa mencerna, seberapa amannya dia bisa mencerna kalsium itu. Nah, daripada kita mengobati, lebih baik kan mencegah. Itu prinsip gue dari dulu. Daripada gue mengobati, mendingan gue mencegah. Jadi lebih baik kita kasih kandungan yang bagus sebagus mungkin ke indukannya, berupa jangkrik misalkan. Nih, mungkin banyak dari kalian yang ngasih jangkrik di baskom begini ya. Ini nggak apa-apa, ini bagus. Ini bagus, menurut gue ini bagus ya, ini cukup bagus lah, simple lah caranya. Jadi ini udah bagus bener, jangkrik ditaruh sini, nanti tinggal kalian taburin aja yang namanya mineral ayam. Jadi begini nih, tuh, kalian taburin gitu, kalau kan pada nempel nih di jangkriknya. Nah tuh, ini kan pada nempel ya di jangkriknya. Nah ini nanti mau nggak mau si indukan akan makan walaupun nggak doyan. Atau kalau misalkan di tempat kalian nggak ada mineral ayam, susah gitu nyarinya, bisa cari online sih sebenarnya. Tapi oke lah, ibarat katanya kita nggak ketemu mineral ayam, kita bisa cari tulang sotong ini. Ini cukup banyak. Ini tinggal kita serut kayak tadi caranya di awal ya. Kita serut sama penggunanya sama, kita serut, kita aduk-aduk di sini, kita kasih ke indukannya. Ini sangat bagus. Nanti gue jamin ketika telurnya sudah warna gini, nah ini pasti yang mengalami polio atau yang mengalami kelumpuhan pada si anakan atau si cinggilan murai atau trotoran murai, pasti telurnya bukan warnanya begini. Telurnya agak pucat, terus si bercaknya nggak nyebar ke seluruh bagian telur. Gue pastikan itu ya. Kalau telurnya kalian udah begini bagus, ini kan dari warnanya juga udah kelihatan tuh, ya kan? Warnanya bagus, mengkilap, terus bercaknya nyebar. Ini gua pastikan anakannya juga akan bagus tulangannya ya. Tulangannya kalau ke materinya seperti mungkin fighternya atau mungkin badannya, itu tergantung indukannya. Tapi kalau untuk tulangannya, ini gue jamin ini akan bagus tulangannya. Maksudnya kuat tulangannya, enggak letoy, enggak akan lumpuh kalau kalian bener ngasih makannya. Nah pakan itu untuk si anakan wajib bersih ya. Kalau kalian ngelola sendiri, kalau sama indukannya, indukan tahu lah mana yang bagus, mana yang enggak. Itu kita serahin aja ke indukannya. Oke, mungkin segitu dulu. Jadi
satu saran gua, perhatikan nutrisi. Jangan hanya di makanan pokok aja, nutrisi yang lain harus diperhatikan. Seratnya kah, kalsiumnya kah, itu yang paling penting. Kalsium itu cukup penting bagi unggas karena dia untuk memproduksi telur. Karena kalau sampai kekurangan protein, kekurangan kalsium, kalau sampai kekurangan kalsium, nanti banyak penyakit atau banyak trouble yang akan kalian dapatkan. Syukur-syukur indukan kalian bukan tipikal yang gampang berlemak. Kalau indukan kalian gampang berlemak, terus kekurangan kalsium, telurnya lembek, atau telurnya kurang bagus, nanti akan egg beating. Percaya sama gue, nanti akan egg beating pada waktunya. Nanti akan susah mengeluarkan telur, bahkan bisa sampai mengalami kematian. Karena gue beberapa kali juga mengalami itu ya. Jadi ya mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Gue ngasih solusi ke kalian cukup simpel ya, dan murah. Ini harganya cukup, kalian beli 5.000 aja ini udah bisa dipakai berbulan-bulan. Yang ini kalian beli kalau di gue ya, kalau di sini tuh harganya kurang lebih 16 sampai 22.000 tergantung tokonya. Ya mungkin di tempat kalian bisa jadi lebih mahal atau lebih murah, tapi ya ini bisa dipakai berbulan-bulan kok. Cukup irit dan cukup murah, menurut gue murah banget malah. Ini bisa dipakai, ini aja gue udah 2 bulan belum habis-habis. 2 bulan belum habis-habis. Jadi makanya tuh sebatas asal ada warna putih-putihnya aja di jangkrik, nggak perlu yang medok banget atau nggak perlu yang sampai tertutup full, nggak perlu. Jadi cukup ada kandungannya aja. Bahkan gue kadang-kadang gue racik juga untuk si jangkriknya. Jadi yang gue kasih makan tuh jangkriknya. Jadi kayak gini nih, ini gue bikin campuran, ada pura daging, ada pura protein, ada pokoknya banyak lah di sini kandungannya. Terus nanti gue aduk lagi pakai sayuran, terus gue aduk lagi gue tambah lagi pakai ini, pakai apa namanya, mineral ayam. Gue aduk, nanti baru gue kasih ke jangkriknya. Nah jangkriknya nanti langsung gue kasih di pagi hari. Jangkriknya kan udah makan ini ya, jadi otomatis si murai pun akan makan yang ini. Jadi di sini udah lengkap nih, ada serat, ada protein, ada karbohidrat, ada kalsium. Jadi di sini udah lengkap. Oke, mungkin segitu dulu pembahasannya. Kalau kalian pengen tahu apa aja yang ada di sini, komen aja, komen bang, gue mau tahu apa aja yang ada di racikan pur untuk jangkrik. Kalau nanti kalian komen, akan gue buatkan video di lain waktu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe, dan komen.